Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bimbingan konseling. Yang saya akan sampaikan pada pembahasan kali ini adalah ada 3 materi. Yang pertama, yaitu asas-asas dan bimbingan konseling. Yang kedua, jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling. Yang ketiga, bimbingan konseling kelompok. Pada materi yang pertama, asas-asas dan bimbingan konseling. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konseling dan konselor. Apa itu konseling? Konseling adalah orang yang melapor kepada konselor atas masalah yang dialaminya, dan konselor adalah tempat untuk melapor dalam bimbingan konseling. Pada asas-asas dan bimbingan konseling itu terbagi menjadi 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data informasi tentang diri konseling dan lingkungan konseling yang bersamaan dengan pelayanan konseling. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Yaitu kesukarelaan di sini berarti tidak adanya suatu paksaan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan di sini berarti perilaku yang terus terang, jujur, tanpa ada keraguan untuk membuka diri. Untuk yang keempat yaitu asas kegiatan. Proses pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak konseling yang menjadi sasaran berpartisipasi. Asas yang kelima, asas kemandirian. Konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri, yang mampu untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri. Asas yang keenam, yaitu asas kekinian. Masalah yang sedang dibahas oleh pihak konseling merupakan masalah yang sedang dialami, bukan masalah yang lampau atau masalah yang akan datang. Asas yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap konseling selalu bergerak maju dan tidak monoton. Asas yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu pelayanan konseling berusaha memadukan aspek kepribadian konseling agar ia mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih maju. Untuk asas yang kesembilan, yaitu asas kenormatifan. Pelayanan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Konselor memiliki keterbatasan kewenangan berdasarkan kode etik profesi konseling. Yang ke-12 yaitu Tut Wuli Wulandari. Pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi. Yang selanjutnya yaitu bidang-bidang bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengembangan pribadi. Bidang pelayanan yang membantu seorang konseling dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Yang kedua yaitu pengembangan sosial. Bidang pelayanan yang membantu konseling dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan anggota lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, pengembangan belajar. Bidang pelayanan yang membantu konseling mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Yang keempat, yaitu pengembangan karir. Bidang pelajaran yang membantu konseling dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu konseling mengenal dunia kerja. Yang kelima, yaitu pengembangan keluarga. Bimbingan yang diberikan individu khusus yang telah berkeluarga sehingga menjadi pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan kehormatan dan rasa aman bagi tiap-tiap anggota keluarga. Yang keenam, yaitu pengembangan beragama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar penampilan manusia spiritual dan atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat. Untuk materi yang kedua, yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama,
Itu ada 9 jenis layanan bimbingan dan konseling. Bentuk layanan orientasi diantaranya, yang pertama, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Yang kedua, pengenalan peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga, pengenalan organisasi. Yang keempat, pengenalan kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Yang kelima, pengenalan peranan kegiatan bimbingan karir. Yang keenam, pengenalan peranan pelayanan bimbingan dan konseling. Bagian yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar siswa dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Yang keempat, yaitu layanan bimbel. Dalam layanan bimbel ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengembangkan pemahaman diri, terutama pemahaman sikap, sifat, kebiasaan bakat, minat, dan usaha-usaha pencapaian cita-cita atau perencanaan masa depan. Yang kedua, yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku, dan hubungan sosial dengan sebaya, guru, masyarakat luas. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam diskusi belajar dan berlatih secara efektif dan efisien. Yang keempat, teknik penguasaan materi pembelajaran. Yang kelima, membantu menerapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan melalui orientasi dan informasi dunia kerja dan perguruan tinggi yang sesuai dengan karir yang hendak dikembangkannya. Yang keenam, yaitu orientasi belajar di perguruan tinggi. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling dan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka, maka dengan guru pendamping dalam rangka pengetesan dan pembahasan masalah pribadinya. Yang keenam, yaitu layanan konseling kelompok. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan masalah yang dirasakan. Pembahasan masalah dari anggota kelompok dibicarakan oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan ini, para siswa yang terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Yang kedelapan, yaitu layanan konsultasi. Dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap seorang siswa yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap seorang siswa yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Yang kesembilan, layanan mediasi. Layanan konseling yang dilaksanakan guru pembimbing atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Guru pendamping sebagai mediator di antara dua pihak yang saling berselisih. Yang kedua, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu aplikasi instrumen, mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik teks maupun non-teks. Yang selanjutnya, konferensi kasus, membahas permasalahan kasus bersifat terbatas ataupun tertutup. Dan selanjutnya, himpunan data, menghimpun data yang relevan dengan perkembangan siswa. Yang selanjutnya, kunjungan rumah, melakukan pertemuan dengan orang tua melalui kunjungan ke rumah siswa. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu alih tangan kasus, memindahkan penanganan masalah siswa kepada pihak lain yang lebih sesuai keahlian dan kewenangannya.
Untuk materi yang ketiga, yaitu bimbingan konseling kelompok. Apa itu bimbingan konseling kelompok? Pengertian bimbingan konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan konseling. Terdiri dari 4-8 konseling yang bertemu dengan 1 atau 2 konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam berhubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan karakter, keterampilan, dan mengatasi masalah. Pada tujuan bimbingan konseling kelompok ini yaitu tujuan pelaksanaan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri konseling. Kepercayaan diri dapat ditinjau dari kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan ke dalam beberapa ciri. Yang pertama, yaitu cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri. Yang kedua, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang selanjutnya, berpikiran positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konseling kelompok, yaitu yang pertama, membina harapan. Yang kedua, memberi informasi. Yang ketiga, pengembangan teknik sosialisasi. Yang keempat, pengembangan teknik sosial. Yang kelima, belajar menjalin hubungan interpersonal. Dalam bimbingan konseling kelompok ini terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, yaitu konseling kelompok digunakan untuk membantu para pelajar sekolah dalam mempelajari tingkah laku pemecahan masalah sosial. Yang kedua, kelompok dapat mempromosikan perkembangan karir secara umum, merencanakan pekerjaan bagi populasi yang kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, kelompok perawatan pada kondisi yang tepat dapat membantu wanita dengan meningkatkan fungsi dan kesejahteraan umumnya. Yang keempat, yaitu konseling kelompok dan program psikoedukasi dapat membantu orang yang pernah terkena serangan jantung untuk dapat menghadapi dalam kehidupan dengan yang lebih baik. Adapun keterbatasan konseling kelompok. Yang pertama, yaitu tidak cocok digunakan untuk menangani masalah-masalah perilaku adik atau ortu yang intensif. Yang kedua, yaitu ambiguitas inheren yang melekat dalam proses kelompok menyebabkan beberapa konselor terlalu mengendalikan kelompok. Yang ketiga, yaitu isu-isu dan masalah-masalah yang dimunculkan dalam kelompok kadang-kadang mengganggu nilai-nilai personal atau membahayakan hubungan siswa. Yang keempat, yaitu konseling atau konselor dengan pihak lain seperti dengan ortu atau dengan administrator. Cukup itu dari saya. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.